pede di kampus tuh dipanggil Norman tuh rasanya kampung kali rasaku dulu ya. Rasanya Zaman Bang kuliah, ya? Iya. Oke. Makanya tuh Facebookku dulu aku tambah belakangnya. Oh. Norman Anthony. Norman Anthony. Biar kelihatan lebih keren. Oke, Ternyata kekinian baru kusadari ternyata nama Norman itu nama-nama orang luar negeri ternyata coy. Oke. Kita harus bangga mau jadi orang Rohil kah, Betul. mau jadi Rokan Hulu, pelelawan yang Selat Panjang. Iya, yang penting kita masih anak Riau, masih putra daerah Melayu. Kita harus bangga. Aku dapat ya ada dulu beasiswa dari biasanya kalau anak daerah tuh ada dari kabupaten gitu-gitu. Aku dapat beasiswa dari Rohil kabupaten dapat, Bang, ya? Dapat di Rohil. Provinsi dapat nggak Bang? Gak dapat. Ayam putih pongo memakan pade jomo, mau teh duduk menumbuh bagai bintang timo. Jumpa lagi. Halo Mamaku. Baju baru ya? Asik. Tahu-tahu ya. Iya. Duduk. Duduk. Ini. Wis, sore cerah ya. Ya, gimana? Keren. Pakai kacamata atau tidak? Cocok dengan kacamata, tapi bolehlah untuk episode kali ini Oke, spesial siap. kali. Oke, kita mulai ya. Mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia TTP. Kembali lagi bersama kami Makna X Union dalam program TTP Tiba-Tiba Podcast. Sore hari ini kami akan kembali datang dengan narasumber berikutnya. Narasumber berikutnya ini lebih kurang bapak rumah tangga, tapi aktif di mana saja gitu. Aktif ya. Iya, yang seperti kita ketahui sendiri Iya. bisa menyempatkan pada sore hari ini, Wan. Ya, walaupun jadwalnya padat. Masya Allah, boleh kita panggil Wan? Bolehlah, silakan. Bang Norman Berry. Yo. Wis, keren. Asik. Sehat, Terima Bang? kasih Bang Norman. Boleh duduk? Boleh. Duduk. Ya. Terima kasih, Bang. Coba dirasakan dikit, Bang. Oh, enak ya. Empuk ya. Nyaman ya? Beda sama podcast sebelah. Oke. Oke. Siap, Bang. Bang, sebelumnya kita ya ucapkan terima kasih sudah memberikan waktunya, karena seperti yang kita ketahui, Abang ya dengan jadwal yang begitu padat kan bisa ya. menyempatkan pada hari Wih, ini. deh. Masya Allah. Memadat-madatkan tuh sebenarnya. Memadat-madatkan. Makanya kami dalam program ini ya jadi lebih semangat, Wan ya. Semangat kali. Semangat kali. Bang, Oke. sehat, Bang ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Padat jadwalnya. Ya padat jadwal kegiatan rutinitas sehari-hari, kerja pastinya. Kerja. Untuk anak-anak. Ya gitulah tadi sempat jemput anak dulu sekolah, Iya, rutinitas. iya. Ya baru menyibukkan diri di kegiatan-kegiatan di luar dari rumah tangga lah tentunya. Oke. Boleh dong kita tepuk tangan. Ya, sore hari ini kawan-kawan kita kehadiran Bang Norman Berry, narasumber yang ya pribadi aku dan Nanda juga udah ngubungi udah sejak lama ya. Alhamdulillah berkesempatan bisa kita tanya-tanya lah ya kan, Berbincang-bincang santai Di sore hari ini. berbual-bual slow ya kan. Slow. Di sorenan. Kalau aku dan kawan-kawan pengen tahu kita lagi syuting di mana. Coba Hari ini, jadi teman-teman pendengar setia TTP, hari ini seperti yang background yang ada di belakang ini, kami sedang berada di Gedung Gasing, daerah Panam. Daerah Panam. Jadi memang memang konsep itu tiba-tiba, tapi tetap kita konsepkan lebih matang lagi gitu. mateng lagi. Oke. Jadi buat kawan-kawan nanya, wis lokasi tiba-tiba podcast nih random ya, bisa di mana-mana. Iya, itulah kami. Kapan kami pengen mau di mana? Insya Allah kalau komunikasinya baik bisa. Oke. Bang Norman nih jangan dianggurin lah kalian. Kayaknya Boleh, kita boleh. boleh lah Bang Norman perkenalan diri lah kayaknya. Asik. Kamu nih makan nih. Boleh. Dari segi mana yang mau dikenal? Dari asli nama gitu, daerah kelahiran. Ya namaku simpel aja sih. Namaku simpel Norman aja. Dulu aku sempat gak pede di kampus tuh dipanggil Norman tuh rasanya kampung kali rasaku dulu ya. Rasanya Zaman Bang kuliah, ya? Iya. Oke. Makanya tuh Facebookku dulu aku tambah belakangnya. Oh. Norman Anthony. Norman Anthony. Biar kelihatan lebih keren. Oke. Ternyata kekinian baru kusadari ternyata nama Norman itu nama-nama orang luar negeri ternyata coy. Oke. Baru ternyata aku sekarang baru bangga. Baru nama bangga, Norman. Dulu oke. sempat
aku sempat ngapalah mak bapak aku bikin nama aku normal, Iya, simpel iya. kali nggak bangga siapa gitu Tapi kayak yang keren. kalau boleh tahu Bang, di ijazah atau akte kelahirannya tetap ada Norman apa ya gitu? Enggak, belakang? tetap Norman. Jadi ada beberapa saudaraku juga nama kami emang simpel sih. Aku Norman, aku udah punya adik laki-laki juga namanya cuma Anton. Oke, Gitu Anton. aja ya. Jadi nggak ada apanya, nggak ada ekornya. Wis keren. Nggak ada. Berarti Bang Norman ini awalnya nama Norman, simple, terus dibikin Facebook saat itu ganti menambah nama belakang jadi Antoni, Norman biar Anthony. kelihatan keren zaman ituan ya. Wis keren. Heeh. Jadi abang kalau boleh tahu kita nih, abang lahir di mana? Asli mana? Asli masih Riau pasti. Riau. Iya. Muka ini Spanyol ya? Bukan Spanyol ya. Kok bisa itu? Ada jenggot. Noman Ferguson gitu. Aslinya dari Rokan Hilir. Rokan Hilir. Siapa dulu? Rokan Hilir. Halo. Halo. Sudah ya di Rokan Hilir semuanya, jangan lupa kalian subscribe lah channel YouTube gue. Nah, pasti Kalau bahasa Melayu nih totok betul bahasanya. Nah, gitu. Jadi Rokan Hilir lebih spesifiknya itu di Rimba Melintang namanya. Timbang melintang. Rimba Melintang, kurang lebih 2 jam lagi nyampe ke Kota Bagan Sepi Api. Oh, berarti sebelum Bagan tuh Bang ya? Sebelum Bagan. Nah. Oh, berarti dekat Tanah Putih. Lewat Tanah Putih. Lewat Tanah Putih Tanah ya? Putih langsung ketemu Rimba Melintang itu kalau Oh, oke, kecamatan. oke. Habis tanah putih, tanah hitam. Kan kita satu kampung Bang. Emak aku Bagan. Oh, Bagan. Bagan Sepi Api. Sepi Api ya. Di Jalan Siak. Oke, reunian nih. Ya bisa dibilang gitu ya. Menarik. Bicara soal Rohil tadi ya. Rohil. Di Rohil tuh kita tahu beberapa sana tuh banyak musisi-musisi dan seniman-seniman senior yang lahir dari Rohil yang berkecimpung di dunia musik dan teater segala macam. Banyak di sana. Jadi kita Bang Norman bangga ya menjadi orang Rohil. Bangga dong. Kita harus bangga mau jadi orang Rohil kah, Betul. mau jadi Rokan Hulu, pelelawan yang Selat panjang. Iya, yang penting kita masih anak Riau, masih putra daerah Melayu. Kita harus bangga. Mantap. Oke Bang. Tapi sebelum lebih jauh obrolan kita, seperti yang ada di depan kita ada perkopian nih Bang. Perkopian ya. Tapi karena nuansanya outdoor ya Iya. gitu kan, di tempat terbuka gini, jadi kita masak airnya dulu boleh Oh, Bang ya? boleh. Kirain itu tadi cuma hanya properti. Oh, enggak Bang. Ternyata nih bisa langsung dinikmati Bisa, ya. Bang. Alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi ini memang Masak ya. ya kita sambilan Bang ya. Sambilan ya. Oke. Menarik ya. Boleh Mas Iya, Iwan. iya. Oke. Kalau mau jelang Anda masak Bang, akulah sesi tanya-tanya ya. Sesi tanya jawab ya. Oke, sesi tanya. Oke, Bang. Jadi Bang Norman lahir di Rohil. Sekolah SD SD masih. Jadi aku tuh lahirnya di Rimba Melintang. Rimba Melintang. Cuma lahir doang. oke. Numpang lahir. Numpang lahir. Umur setahun tuh kami pindah ke masih di Duri. Duri. Masih di pinggir. Kami pindah ke kota ke pinggir sampai kelas 1 SD. 1 SD Dari kelas 1 SD itu pindah ke Pujut. ke Pujut Pindah ke Pujut sampai tamat SMA. sampai tamat Tamat SMA. SMA. Sempat kuliah Alhamdulillah sempat kuliah di sini di Universitas Riau. Universitas Universitas Riau. Riau. Kebetulan kita syuting di Universitas Riau. Iya, bagian dari universitas. Sekarang udah nggak bagian lagi nih, Wang. Itu yang kita sedihkan, Wang. Dulu ini zaman aku kuliah ikut nih merasakan pembangunan ini nih. Oke. Tapi sekarang aku tahunya informasinya ini bukan bagian dari kampus kita. Iya. Karena ada beberapa konflik kemarin Iya, beberapa makanya tahun kami tembok terakhir ini. tuh. Oh gitu Iya. ceritanya. Kalau boleh tahu abang jurusan apa? Jurusan aku ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi angkatan 2008. Jadi Jangan kaget kita. Slow aja kan dengarnya. jadi Bang Norman kawan-kawan, dia sempat kuliah di Unri angkatan 2008 ya. 2008 ya. 2008. Jadi termasuk senior ya. Ya lumayan lah, lumayan lama. Tapi Senior. ya tapi jiwa masih tetap anak-anak semester 2 lah semangat. Masya Allah. Tapi jujur, aku masih sering komunikasi dengan teman-teman di kampus sampai sekarang. Misalnya mereka ada kegiatan apa mau ngapain tuh, ya aku kalau bisa aku bantu. Aku bantu karena ngerasa gini loh, Wan. Kita ini misalnya udah tamat dari sebuah tempat gitu, sebuah kampus. Tapi kalau hanya sekedar tamat, cuma kita nggak bisa nge-share sama adik-adik kita tentang pengalaman, tentang apa ilmu yang udah kita dapat, kan rasanya hampa aja sih, ngapain lu kuliah. Kayak gitu sih. Aku juga ngerasainnya dulu seperti itu ketika aku ngampus, merasa ada seniorku yang
ngebuat sebuah blog gitu, nggak mau nge-share Oh, ilmunya. oke. Jadi rasaku, Iya, aku iya. kok diginiin ya. Berarti Jadi belajar dari pengalaman Bang ya. benar, Apa yang betul. tidak kita sukai jangan kita buat ke depannya. Ya, Oke, mantap. seperti itu kurang lebih kawan. Sepertinya air kita Sudah mendidih ya? hampir Iya. mendidih ya, Nan, ya. Jadi di depan nih Bang ada namanya kompor, gas, ini namanya teko ya Teko kan. ya. Tapi kalau untuk di rumah kayaknya kurang cocok. Kurang ya. Kurang Jadi kalau cocok. untuk buat satu botol susu anak habis ya. Habis Bang, tapi kalau untuk Iwan di kos itu cocok Bang. Gimana juga cocok ya. Iya, Bang, Iya. sambil merokok boleh ya? Boleh Bang, sambil Iya, merokok Bang. juga Iya, boleh. Bang, Bang Roman kita nih ini Nan. Kayaknya emang nggak ngerokok Nan. Alhamdulillah. Alhamdulillah iya sih. Lagi-lagi sama kami Iwan. Sama Aku ya. tidak merokok Bang. Iya. Kalau aku gini sih, mungkin dulu aku pernah aku dulu. Jadi kita tuh memang asli aku dari daerah kali ini, dari daerah jebol ke Undri itu juga dulu jalur beasiswa. Dulu ada namanya PBUD, Iya, penjaringan betul. bibit unggul daerah. Iya betul. Dulu aku masuk ke sana, alhamdulillah keterima. Itu melalui prestasi Bang ya? Atau bagaimana Bang? Ya prestasi juga, terus ya memang dinilai lah intinya. Oke. Jadi dari berapa puluh orang kami yang diseleksi, salah satunya aku ada di situ. Kami yang keterima sekitar 15 orang. Keterima. 15 orang. Satu-satunya di Itu ilmu dari komunikasi. Rohil Bang? Dari Pujuk, dari satu Oh SMA dari aku. Pujut. Dari Pujuk. Oke. Jadi karena anak daerah, jadi nggak ceritanya aku anak daerah yang ini baru tahu kota Pekanbaru. Oke. Aku tuh dulu nggak gini Wan. Aku tuh dulu katrok kali serius. Dulu gimana Bang? Aku tuh katrok kali. Jadi zaman Ini kuliah seru ya. deh. Jadi zaman kuliah itu ya masuk anak komunikasi. Terus dulu teman-temanku satu kelas itu banyak anak-anak SMA 5. SMA 5 Pekanbaru. Oh, oke. Itu terkenal yang gaulnya dulu. Betul, itu Jalan Paus Bang Ya. Oke. Nah, jadi teman-temanku itu kan banyak dari anak SMA 5 tuh, Oke, Pekanbaru. Jadi SMA 5 tahu dong anak-anaknya Wah, ya. luar biasa, Untuk Bang. zamanku dulu mungkin mereka salah satu sekolah yang terkenal dengan kegaulannya. Wes. Jadi kalau aku dari anak daerah ini merasa anjrit, aku ternyata nggak ada apa-apanya. Sementara kita Pada saat itu pada ya? saat itu, Oke. sementara di SMA udah cover boy kali rasanya ya. Jadi ternyata Oke. kita nggak ada apa-apanya lagi. Jadi ya pengen berbaur ke teman-teman. Sebenarnya mereka juga asik-asik aja, welcome aja. Cuma Mungkin itu kita aja masa merasa. transisinya Bang ya. Jadi aku pernah zaman itu juga lagi tren-trennya zaman aku kuliah itu celana dirobekin. Oke. Jadi itu emang dulu beli celana dipensilin. Oke. Terus aku agak Pokoknya, gini pakai pisau gini Oke. coy. Berarti ini dikecilin Bang ya? Ya. Oke. Ini pakai pisau. Sebelah bolong. Itu baru Oke. ngamput. Itu rasanya keren sekali. Wes, koboi kampus Iya, jadi tengok teman-teman ngerokok kayaknya nggak asik juga nggak ngerokok nih cuy. Aku sempat lah ngebeli rokok pada saat itu, aku sempat ngerokok sekitar 2 bulan. 2 bulan. Oh, so asik ngerokok ke kampus. Rokok. Berarti itu Bang atas dasar keinginan sendiri atau ada teman yang todongin Bang? Pertama tuh ya biasa lah kita ngumpul kan. Iya. Kok lu gitu kan. Oh, oke. Coba sekali, kayaknya keren nih. Bisa aku lebih kayaknya lebih akrab aja nih bergaul kan. Kayaknya aku harus ngerokok lah biar keren. Gitu. Jadi aku coba ngerokok 2 bulan. Sampai aku nularin hal negatif itu ke teman satu kamarku. Kami kan zaman dulu kuliah itu satu kamar tuh biasanya 2 orang, biar irit nih. Oke. Jadi teman itu dia nggak ngerokok juga basicnya, akhirnya karena ngeliat aku ngerokok, dia ngerokok juga. Dan sampai sekarang dia ngerokok. Oke. Kalau aku tuh nyampe 2 bulan karena mungkin rasaku juga rasanya nggak asik juga. Iya benar. Karena ada bahasa juga Aku Bang tinggalin. di teman-teman itu bagaimana yang tadinya tidak merokok rokok-rokok menghargai teman. Jadi Iya. pada ngumpul bareng-bareng gitu kan. Ya udah Kayaknya 1-2 batang. cupu, ya cupu kali rasanya ya. Gimana respon Abang menanggapi stigma seperti itu? Sebenarnya gimana ya, intinya kalau aku sih nggak mau ngejudge seseorang mau dia apa segala macam bebas. Ya. Kalau itu masih membuat dia happy, Yoi. nggak ganggu orang lain, masih ngerokok ya pada tempatnya. Mungkin kalau ngerokok ada anak-anak segala macam mungkin Iya. mungkin bisa membatasi hal itu ya fine aja gitu. Oke. Wan. Oke, ketika Abang masuk kuliah, apakah Abang ini mempunyai hobi-hobi yang unik? Itu dia. Aku dengar kabar nih, dapat kabar-kabar burung. Kabar burung ya. Ya, kayaknya Abang Burung dulu apaan? Burung elang. buang puyuh, Mas. Buang puyuh. Jadi Abang ini dulu suka motor-motoran ya, Bang ya? Iya, jadi ceritanya gini dulu ceritanya. Oke. Jadi aku tuh kuliah dari 2008 ke 2010 tuh aku nggak pakai motor zaman itu. Nggak beda sama sekarang. Aku lihat adik-adik sekarang kuliah jangankan motor, mobil dibeliin cuy. Wis. Gitu ya. Aku dulu zaman kita itu motivasi aja sih. Mungkin beda mungkin Ya. zamannya ya, aku nggak bisa maksain juga. Ya. Zaman itu aku kuliah dari semester pertama sampai semester 4 lah, berarti aku nggak ada motor. Ya. Aku kemana-mana tuh nebeng.
nebeng teman, sama Bang? teman satu kamar aku itu karena kan Satu satu kamar jurusan tadi ya? kan. Oke. Aku mana-mana nebeng. Jadi pada saat itu ngeliat anak-anak Vespa tuh di kampus, mereka sering ngumpul. Dulu kami ngumpulnya di UP2B, sering ngumpulnya tuh. Oh iya. UP2B sering ngumpul Itu di yang situ. ada pendopo itu Bang ya? Iya, pada saat itu belum ada dan masih ada jembatan merahnya. Sekarang udah nggak ada kayaknya. Sekarang udah nggak ada. Nah, jadi tertarik, kayaknya asik juga main Vespa. Gitu cari tahu Vespa segala macam. Dan kebetulan mungkin budgetnya dapatnya di Vespa. Pada saat itu Vespa masih murah-murah. Iya. Aku dapat ya ada dulu beasiswa dari, biasanya kalau anak daerah tuh ada dari kabupaten gitu-gitu. Aku dapat beasiswa Dari Rohil dapat ya. Bang ya? Dapat di Rohil. Provinsi dapat nggak Bang? Gak dapat. Dari Rohil dapat. Berapa juta aku lupa. Untuk nambahin tuh aku jual komputer satu-satunya di rumah. Iya. Di kosan pada saat itu. Untuk nambah itu Bang ya? Nambahin beli Vespa. Oke. Jadi ada cerita menarik nih kawan-kawan. Bang Norman saat itu pengen beli Vespa. Jadi komputer komputer Satu-satunya satu-satunya komputer di situ ya. dijual untuk membeli Vespa. Beli Vespa. Respect. Jadi pada saat itu aku beli Vespa, Wan. Vespa pertama kali yang abang beli. Aku beli Vespa itu Vespa spesial malah, Bang. Sekarang Spesial. harganya Sekarang harganya gila. Jadi pada saat itu aku juga nggak tahu juga tuh Vespa. Kirain semua Vespa itu sama dan onderdilnya gampang-gampang aja, cuy. Jadi aku pergi hunting ke daerah Kampar. Ketemu anak Vespa di sana. Dia bahasa Ocu kan. Kamu beli Vespa? Iya bang. Dia Vespa ancak di rumah abang cek kok. Ketiknya itu bahasa Ocunya kan. Oke, bahasa Ocu. Ketik Vespa di Kampar kok dua uang punyonyo. Ya dengan semangatnya aku datang dong, datang ke rumah dia. Dan lihat ada tuh Vespa, warnanya juga unik warnanya. Vespa spesial 1 sama super 1. Super 1. Jadi aku lebih tertarik spesial karena nggak tahu ini kan. Karena aku lihat looknya aja nih. Oke deal, aku bayar, besoknya aku bawa pulang. Ternyata enggak sesuai ekspektasi lah. Ternyata mesin spesial tuh lumayan juga. Kemarin aku dapat mesinnya kurang seger. Jadi aku dari air tiris tuh ke Pekanbaru cuy, 3 jam. Waduh. Air Agak-agak tiris ke Pekanbaru 3 3 jam. jam. Agak-agak berapa kilo tuh jim panas dia. Jadi aku dingin dulu anjrit. Jadi abang berhenti tengah jalan gitu Berhenti ya? dulu, aku diemin dulu agak berasap dia agak gitu. Itu pun gak bisa kencang dia. Paling kencang tuh 40 km per jam tuh udah paling kencang. Oke. Ya akhirnya setelah Vespa itu aku jual baru aku pakai PX. Itu sudah berapa lama tuh pada akhirnya dijual bang? Spesial tuh bulan, masih hitungan bulan. Masih bulan ya? Masih hitungan bulan. Vespa itu masih aku letak di kos, aku dapat yang baru lagi PX. Setelah aku pakai PX, baru deal-dealan dapat yang lebih bagus lah ya. ya, jadi ada teman yang suka dengan spesialku, ya udah aku lepas. Jadi aku sama fokus teman pakai juga bang PX, lepas ya? Oke. Momen itu kan ibaratnya memang benar-benar pengenalan Pengenalan, terhadap Wak. motor-motoran. Nah, saat itu apakah abang pernah punya komunitas atau mendiri komunitas? Nah, jadi setelah main motor-motoran Vespa itu udah mulai ngelirik-ngelirik dong. Ya. Sama anak di kampus ini dulu ada komunitas namanya UFO University Vespa Owner. Jadi orang-orang memiliki Vespa kampus. Gitulah intinya. Jadi kebetulan ketuanya ini dia anak 2007 HI kalau nggak salah, FISIP juga. Oke. Sip ya? Ya, jadi dia kosannya itu kalau aku mau ke kos aku, ketemu dia dulu, kosan dia dulu. Jadi ketika aku naik spesial dia orangnya sangat humble sekali. Siapa Iya. nama Bang? Bang Rian namanya. Bang Sekarang Rian. dia di Bukit Tinggi punya store juga, dia masih main-mainin vintage di Bukit Tinggi vintage salah Sapa dulu satunya. dong Bang Rian ya. Halo Bang Rian, sehat udah. Itu dia tuh. Oke. Jadi aku mau pulang ke kos langsung disinggahin kan. berarti- Siapa namanya bro? Gini-gini bro, kita ada ini bro, Oh gabung dia ya. welcome ya? Dia sangat welcome sekali Wah. orangnya. Dia sangat habis itu aku gabung dan aku menemukan kayaknya nyaman sekali. Kayak ini memang gimana ya, teman baru lah, friendly kali teman-temannya, apalagi cerita masalah motor dan segala macam. Ya aku merasa asik di situ Iya, dan merasa akhirnya ya udah mereka jadi bagian dari Berarti keluarga. anggotanya banyak bang ya? Pada saat itu ada sekitar 40 Vespaan ada. Cukup ramai pada saat Wis itu. rame ya. Berarti Jadi salah satu syarat untuk masuk komunitas itu harus memiliki Vespa tadi bang ya? Atau tidak? Ya sebenarnya yang pertama tuh jiwanya harus Vespa, Oke. skuteris lah. Wis. Tapi kan nggak asik juga cuy. Misalnya kita mau nongkrong sama anak Vespa, kita masih jalan kaki atau masih nebeng kan rasanya kurang asik. Iya, iya. Lebih benar. abdolnya kita memang harus punya barangnya Iya, kan. iya. Gitu. Mantap. Oke, keren. Berarti abang sempat Tapi ini boleh diseduh ya? Boleh, ngopi, boleh, ngopi, Bang. Ngopi. Sempat ini ya berkomunitas Vespa. Abang punya ini nggak hobi-hobi selain motor-motoran pada saat itu? Sebelum kita mencerita tentang abang yang sekarang Iya. pada saat itu. Nah, jadi hubungan yang dulu itu sama sekarang masih ada sinkronisasi. Iya, ada korelasinya. Iya. Keterikatan.
Jadi ya wajar lah. Misalnya aku di zaman masih di kampung tuh, masih di SMA tuh masih sering ngeband juga, ya mulai ngeband. Sampai semangatnya dulu ngeband di kampung itu di Pujur itu nyari studio susah kali. Ada studio sekolah, tapi itu sangat sulit sekali untuk bisa main di situ karena di apa dipegang sama senior nih. Jadi kami main tuh ke suatu tempatnya itu sangat lumayan ekstrim. Misalnya harus naik motor, jalannya bebatuan. Motorku waktu pada saat itu baru ngambil motor baruan, dihadiahin sama orang tua. Kan kalau dulu kita lu kalau beli motor baru jangan pakai ditartik 3 nih. Nggak boleh. Runningnya habis gitu kan. Ya. Tapi mau nggak mau aku paksain cari tartik 3 penting ngeband. Jadi sampai di studio sana Itu ada senior ternyata ya. enggak, itu studio rental. Oh, oke. Sejauh-jauhnya ternyata stick drumnya dari pelepas sawit. Serius, Bang? Serius. Dari pelepas sawit. Jadi bagaimana tuh bunyinya tuh, Bang? Sama ya penting ya dia tetap lepas, cuma mungkin dari rapiin Oh, nggak oke. penting Gitu, lagi. gitu. Cuma masih tetap bisa mukul. Oke. Terus lagi semangatnya ngeband, jadi sampai ke Pekanbaru ya biasa lah kalau kita pengen gaul, pengen keren. Ya. Kalau zaman itu tuh kayaknya anak band tuh digandrungi kali Kak pada saat itu. Wis, cewek-cewek ya. Pada saat itu kayak gituan ya. Anak basket, futsal, band. Iya, Wah, pada itu dia, saat Bang. itu digandrungi di lirik lah. Jadi ketemu teman-teman ya, kok sok ngeband enggak? Ya udah kita bikin grup band. Jadi kita pertama main itu dulu acaranya di kampus teknik itu dulu ada acara Teknik tahunan Unri mereka, ya? teknik Undri ya Oke. atau mereka. Nah, nama band pertama kali. Nama bandnya dulu kami buat Black White. Black White. White. Black White. Personil Black White sendiri masih Sekarang udah pisah sih. Sudah ini ya. Rata-rata mereka anak kepulauan, rata-rata Tanjung Pinang sekarang. Bang, Pinang. kenapa pada akhirnya dikasih nama Black White? Black White. Iya, kenapa pada akhirnya, Bang? Aku lupa sejarahnya kenapa kami bisa menyetus nama Black White tersebut. Oke. Yang jelas kemarin pada dasarnya ya karena kita masih kalau dulu kan masih ya ngikut-ngikut lah apa kata teman-teman. Tapi gimana perjalanan kenapa bisa Black White aku lupa tuh. Oke. Lupa. Tapi Abang salah satu foundernya. Iya. Oke. Iya, Oke, Black White. menarik. Berarti setelah Black White, abang ngeband, apakah punya proyekan baru setelah dari itu atau punya band lagi? Ada Wan, jadi dari Black White itu Black White ngeband cuma nggak menemui titik terang nih. Personilnya juga ada yang diajak latihan malas-malasan, kita ada booking studio. Ya serius, dulu ada studio namanya di Mayar Sakti, ini namanya Rockstar Studio di ujung Bintang Kerida. Oke. Dulu anak-anak kampus rata-rata ke situ tuh. Oke. Aku ngekos itu kalau jalan kaki cukup jauh lah pada dasarnya. Cukup berkeringat Iya. ya. Cuma karena kita udah nyampe sana teman nggak datang segala macam, jadi capek juga kan. Jadi aku jadi sempat aku bersolo karir juga pada saat itu. Oh iya. Jadi aku belajar ukulele. Ukulele. Aku pernah main Emang panjang Iya. kita ya. Aku pernah main ukulele pakai harmonika, jadi konsep-konsep keroncong gitu. Aku bawa lagu Bengawan Solo. Serius, aku sempat itu berapa kali panggung di kampus. Nah, yang uniknya, aku tuh dulu nggak tahu kalau harmonika itu ternyata ada stand harmonika wan anjir. Aku custom sendiri coy. Aku custom tuh dari kalian tahu ini apa? Ada kawat yang dia bukan tembaga tapi yang agak kalau bisa dibentuk lah dia. Iya, Oke. Jadi dari kawat itu aku buat, aku ikat pakai karet. Yang penting dia bisa bunyi. Sempat gitu kan. Unik. Karena pada saat itu informasi tidak seperti sekarang Iya. Bang, ya. Mudah diambil informasinya ya. Gitu. Jadi sempat bersolo karir juga. Oke. Setelah bersolo karir, bikin band lagi. Bikin band. Bikin baru lagi. Oke, kalau boleh tahu, apa tuh nama band? Jadi setelah bersolo karir itu udah jenuh kan? Jenuh, jadi udah nggak ngeband lagi. Nggak pindah kosan juga. Terus pada saat itu singkat ceritanya ada salah satu temen si Raymond namanya. Raymond, oke. Raymond tiba-tiba ngubungin, wah kosmu di mana? Di sini bang. Aku boleh ke kos nggak? Boleh. Aku ada mau bikin proyekan band nih. Oke. Boleh bang. Kau suka The Beatles kan? Pada saat itu aku ya ada ngebaca beberapa literatur tentang The Beatles, ternyata asik juga kan. Iya suka bang. Dia ke rumah, kita bikin proyekan yuk. Gini. Itu masih berdua pada saat Masih itu. berdua. Ya? Oke. Kita ajak siapa? Ada Tony namanya. Tony. Tony yang sekarang punya Kaos Miko di Dumai. Oh, Dia iya. drummer aku dulu. Iya, Kaos iya, Miko iya. Dumai, ada Tony. Terus mereka vokalis siapa man? Wah, aku ada nih teman komunikasi keren suaranya. Namanya Rona. Rona. Iya, dia sering nongkrong di Erber. Oke. Nah, si Oke. Rona. Rona ini perempuan, Bang. Bukan laki-laki. Laki-laki dia. Rona, aku kontak Rona dan Rona mau kita akhirnya ngumpul dan latihan di salah satu studio di belakang Hotel Mona dulu. Oke.
Terus kita bawain lagu-lagu apa ya, udah kita bawa pada saat itu lebih ke hard rock sih. Hard rock. Dia main kami bawa ini Sigit, Wolf Mother. Nama bandnya? Nah pada saat itu karena apa nama bandnya, kita kan ngefans sama The Sigit nih. Biar Indonesia kali, udah kita pakai Benggala itu nama kita. Jadi nama itu Retno, Rona, Tony, Raymond, Norman. Oke. Retno. Belakangnya apa ya? Makanya kita tambah Satisfaction. Ini kepuasan kita. Ya ini Retno ini salah satu wadah untuk kita melampiaskan hobi kita bermusik. Makanya timbullah Retno Satisfaction. Sempat ngerilis 2 single. Cuma pada saat itu nggak ada media platform seperti sekarang kan. Cuma hanya kami rekam, ya udah kami dengerin gitu aja. Keren. Retno nih ya jadi kayak hard rock gitu lah ya pada saat itu ya Wan, pada saat itu berubah ke arah-arah The Beatles, rock and roll ya. Retno itu sampai 2014 main beberapa gigs. Pada saat itu kami juga ada band besar juga di Pekanbaru, jadi untuk nyanyinya susah. Dulu zaman itu ada CDR masih aktif. Community Rock and Roll, dia band hard rock juga pada saat itu. Kemana CDR main aku pasti nonton. Karena aku ngefans juga sama CDR. Jadi pada saat itu ya kami nggak bisa nyanyiin mereka. jadi tetap main aja. Jadi nggak ada ininya, nggak ada apanya. Terus teman-teman udah ada yang punya kesibukan masing-masing. Biasanya udah tamat kuliah, mau yang kerja segala macam. Akhirnya Retno ini pelan-pelan dia mulai redup. Wah. Jadi hampir berapa tahun aku ngeband, sampai gitarku udah aku hibahkan ke adekku. Gitar? Hibahkan, nggak mau lagi, nggak ada megang gitar lagi. Tangannya memang udah kaku ya, pengen. Pada saat itu aku udah berkeluarga tuh. Aku 2014 udah berkeluarga. 2014 itu udah berkeluarga Bang ya? 2014 Desember aku Desember nikah, aku umur 24. Aku ini masih termasuk nikah cepat ya. Nikah muda. 2014. Kenapa alasan memilih nikah muda? Nikah muda aku tamat 2013 di Undri, setahun kerja. Ya mungkin ketemu seseorang, mungkin aku pacaran sama istriku sekarang tuh udah dari zamannya kuliah. Dari zamannya kami pakai Vespa, dari zamannya aku ngeband di kampus tuh udah nemenin. Dari kita susahnya di zaman kosan, tau lah ya sama-sama nasib anak kosan yang basicnya aku juga orang tuanya juga pas-pasan dan dia juga orang tuanya juga pas-pasan. Kita nggak mau gini juga dong orang tua. Jadi kita ya sebisanya. Aku dulu pernah jual tas di kampus. Jadi teman aku yang anak Vespa tadi, yang anak Bukit Tinggi Vintage itu, abang tuh dia punya sebentuk rumah produksi homemade lah, dia bentuk dompet ibu-ibu. Di mana Bang? Di Pekanbaru? Dia dulu sempat jualan di pasar malam yang dekat Pos. Jadi dia ada beberapa barangnya. Man, mau nggak jualan? Gitu ditawarin. Boleh Bang. Kalau mau, ya udah ambil aja barangnya, nanti kita hitung. Jadi aku tuh pernah bawa barangku tuh ke kampus, sumpah. Aku bawa barang ada sekitar 20 dompet tuh aku susun, aku masukkan dalam plastik besar gitu, aku tawarin ke dosen. Bawa aja dulu Bang ya? Iya. Jadi aku bawa ke dosen Wan, aku todong ke dosen, Bu, mau beli dompet. Sumpah aku pernah gitu. Bapak, Ibu gitu. Aku pernah buka lapak di depan Hotel Mona tuh ada apa namanya, ada taman bermain anak-anak tuh. Aku pernah buka lapak di situ jual dompet, serius. Tapi ada enjoy pada saat itu Bang? Enjoy. Ya ada yang beli. Aku sampai ke kampung. Mak, aku ada ini nih, aku kirim ke kampung. Mak aku yang bantu jualin kalau ada arisannya. Laku ada beberapa, sampai ke situ sih perjuanganku. Sama tangan dulu sama boleh dong kita tepuk tangan. Sama istri kan. Jadi merasa udah klop, udah ini yang ngapain ditunggu-tunggu lagi. Benar-benar. Ngapain ditunda-tunda lagi, namanya juga kalau kita dari orang Muslim kan juga sunnah kan. Ya udahlah, gas aja lah masalah. Sampai pada akhirnya Desember 2014 aku married sampai sekarang udah punya 3 anak tuh. Kakak orang sini Bang? Ujung Batu. Cuma kami masih satu Rohul ya? Rohul, dia pertanian 2008. Keren. Jadi kawan-kawan, Bang Norman sekarang udah bapak 3 anak ya. Sekarang aktif juga di bidang seni musik, juga aktif juga di dunia pekerjaan, dunia lapangan, untuk fighting lah untuk menghidupi keluarganya. Tapi yang aku menarik dari sosok Bang Norman ini prosesnya cukup menarik. Di kampus sempat jual tas, sempat menjadi founder band dia yang diriin, sampai ke solo karir. Tapi perjuangan itu dia lewati. Dia pemuda asli Rohil, Pujut ya. Pujut. Bangga lah orang Pujut. Ada Pujut Bang Norman ya, Pujut Pride. Jadi aku mau nanya sedikit. Sekarang Bang Norman sendiri, nama panggungnya Bang Norman Berry ya? Ya. Ini sekarang personel baru kah atau orang lama digait kembali kah?
Ya sebelum ke Berry mungkin aku cerita dulu Retno tadi ya. Ya. Jadi Retno tuh vakum 2014, aku aktif lagi 2018. Panggung pertamanya itu di Ujung Batu, ikut acara gigs, ada teman di sana kemarin sekali mau pulang kampung. Aku perlu panggung, kasih panggung dong gitu. Oke. Dapat panggung di sana Wan. Oke. Aku bawa si Anton. Oke. Anton, adekku bawa. Iya. Anton, terus ada beberapa adik iparku vokalis, basis Anton. Kami cuma drummernya si ada namanya dulu si Andra namanya. Si Andra. Jadi aku buat situ lagi. Akhirnya ya masih genrenya masih acak-acak. Singkat cerita aku gabung di komunitas blues malam. Blues malam makin baru dulu aku serius. Dulu aku ketemu Kibo, ketemu Bang Boy itu aku dulu respect kali. Ini yang konkret ya. Oh itu serius Bang. Aku nggak bakalan nyangka tuh sampai sekarang tuh misalnya kita berteman gitu. Jadi dulu ada si Emen namanya, aku main ke kos Emen. Iya. Aku udah ngeband sama Retno tuh sama si Anton. Bang, mau nggak ikut acara charity orang Bang Boy sama si Kibo? Iya. Nah, charity apa men? Tawaran Waktu dari itu, dia ya. Iya, waktu itu Lombok tuh. Waktu ada gempa Lombok. Boleh lah men. Jadi dikenalkan sama Bang Boy dengan stay coolnya kan. Halo, aku Boy. Bang Boy gitu kan. Iya, Bang Boy kayak gitu. Ya, halo aku Boy. Ternyata kami satu Bang Boy kan aslinya Bagan. Rohil ya. Cuma dia besar di Dumai. Iya. Apa lu Bang Boy? Halo Bang Bang Boy. Boy. Aman Bang Boy. Bang Boy dolawak tuh, Datuk Amran. Oke, lanjut Bang. Ketemu Bang Boy, ternyata Bang Boy asik dan kita merasa satu daerah, ya saling support lah, keluarga lah kan. Ketemu Kibo juga dari Dumai, cuma dia ada darah-darah pelipahannya Rohil juga. Iya. Oke. Ketemu Kibo lama-kelamaan, aku ya main di acara itu panggung ke panggung udah. Memang betul sih kata Bang Gugun ya. Iya. Perbanyak panggung tuh akan mendewasakan kalian dalam bermusik. Oh, boleh diulangin? Perbanyak panggung kalian akan membuat kalian lebih dewasa dalam bermusik. Masya Allah. Nah, begitu. Aku dengar seperti itu, Bang Aan PGC yang bilang. Bang Aan pernah dengar katanya Bang Gugun Blue Filter pernah bilang seperti itu. Itu salah satu menjadi motivasiku bermusik sampai saat ini. Makanya aku sampai sekarang nggak mau pilih panggung apapun. Oke. Kita gas. Itulah yang aku respect kepada Bang Kuni, Bang Norman, abang kita semua. Dia tidak memandang, tidak memandang kualitas dari event tersebut. Betul kan? Yang penting hadir, main diundang ya main gitu loh. Jadi ya kita nggak munafik zaman sekarang ya kan Bang. Iya. Budget terutama ya. Iya. Iya. Tapi kalau Bang Norman sendiri ya budget nomor 2. Yang penting main dulu. Pasti kira gini loh Wan, apa namanya yang namanya rezeki segala macam. Pada dasarnya gini loh, kita tuh bakalan layak dibayar kasarnya ya pada saatnya gitu. Oke. Kalau kita yang sudah layak dibayar misalnya 100 juta nih, ya udah akan ada masanya. Mungkin pada saat ini kita meminta seperti itu, belum saatnya kita untuk dinilai seperti itu, ya kita mau gimana. Jadi apa namanya, prosesnya ya jalanin, tahap step by stepnya jalanin. Jadi ada pos-posnya sendiri Bang ya. Iya, nggak mungkin kita tiba-tiba kenceng. Iya. Berapa budget kan nggak mungkin dong. Tapi yang kita dapat info Bang, kalau tak salah band Retno tadi Bang ya, itu pernah jadi openingnya band ini Wan ya. Noah sama Cangcuter. Tuh Bang. Ya, jadi dulu Iwan salah satu saksi hidupnya nih. Waduh, ngeri kawan aku nih. Jadi gimana tuh Bang ceritanya Jadi Bang? base camp kita tuh kita lebih sering nongkrong di kos-kosan si Iwan, karena adekku dulu sama gitarisku memang satu kosan itu mereka. Oke. Jadi aku sering nongkrongnya di situ. Jadi si Iwan sering ini udahlah kita gabung deh bikin tim gitu. Habis itu ada audisi kan tuh superhero apa namanya, lokal hero event movement pada saat itu 2019. 2019. Cuma itu di audisi ada beberapa band besar Pekanbaru juga ikutan. Kita nggak tahu, mungkin nasib segala macam. Tapi banyak Bang ya yang banyak, ikut, ya? ada beberapa band besar juga. Dan kita kepilih pada saat itu. Jadi sebelum kepilih aku pernah jalan sama si Iwan. Ini kan acara MTQ tuh. Ada baliho ya? Iya, apa baliho atau apa deh yang kecil-kecil tuh. Ya pinggir-pinggir jalan. Iya, pinggir jalan itu. Banner-banner gitu ya? Kayak banner gitu kan. Wan, kayaknya ada acara kan bilang gitu Wan. Iya. Ada acara nih Wan. Bisa nggak kita main sini Wan ya? Sumpah aku bilang kayak gitu tuh. Iya. Ke Iwan Bang ya? Ke Iwan. Oke. Kita coba aja Bang. Maka dapat link audisi, main. Setelah main malamnya besok malamnya aku ditelepon sama PIO dari Jakarta. Oke. Selamat. Langsung ke Abang nelpon Iya, ya? karena aku leadernya lah di banyak kan. Iya. Dengan Retno Satisfaction, ya Mas, ya gini. Selamat kalian pemenang untuk opening gini gitu. Top. Nah, pada saat itu yang kerennya gini rasakuan ya. Iya. Kita kan disanding. Mungkin orang memang nonton pengen nunggu si Ariel nih ya. Iya. Iya. Tapi at maghrib tuh orang udah rame cuy.
udah penuh kan? Maghrib tuh udah penuh. Aku coba membayangkan Bang, ini orang ramai Iya. gitu kan. Ada Jadi- Abang Iwan. Jadi udah penuh dan kami itu dibuat tuh memang kayak ya sama kayak Changcuter, baratnya Norman Berry kan ada tuh Iya. apa namanya, ada opening di screen mereka tuh memang Iya, foto, iya. foto kita bertiga gini, terus ada time waktunya. Itu foto siapa Bang? Pada saat itu aku, si Anton sama Fadri. Jadi Oh, nonton oke, dulu oke. bertiga nih, klub itu bertiga. Abang di tengah ya. Ya, ada foto gini kan. Jadi pada saat itu memang ditunggu tuh, memang jam 8 tuh kita memang maksudnya memang di manggungnya itu memang di jam yang tepat lah orang juga. Alhamdulillah ya pada saat itu pecah sih. Pecah, Bang, ya? Ribuan penonton Iya. lah. Kita bawa salah Ada nggak Bang bentuk video ininya di Instagram? di gitu? Instagram ada, di Instagram masih aku simpan sih ada sih. Di Ada YouTube ya? juga ada. Nanti bisa kita share YouTube sama ada. teman-teman ada. Bang, di apa YouTube. nama Instagram Abang Bang? Boleh Bang? Kalau nanti? Instagram teman-teman pengen kepoin boleh di Norman Berry Official. Oke. Udah pakai official sekarang. Udah ya? pakai official. Karena banyak akun fake one. Oke, menarik. Dari jadi opener Noah Changcuter itu nggak sembarang band ya. Ya. Nggak sembarang band. Jadi lanjut ke abang bikin proyekan sekarang mengatas nama tetap Norman Berry, Ya. tetap stabil. Oke, Norman Berry sekarang bertahan sampai sekarang. Oke, sip. Nah, Norman Berry sendiri abang udah merilis berapa lagu? Selama Norman Berry sekarang sudah 4 single, 4 lagu. Pertama itu Ainona. Ainona itu juga pertama ya. Ainona. Ya aku lihat tuh Bang di YouTube ya. Di YouTube ada Ainona, di digital platform juga ada Ainona. Yang kedua itu PHP. PHP. Ya, Itu Pin- singkatan Bang. Pemberi harapan palsu. Oh Masya Allah. Pemberi harapan palsu. Memberi harapan Yang palsu. ketiga? Yang ketiga itu ada Ayam Putih Punggu. Ayam. Jadi, Oh, Iya. itu yang kolaborasi sama Bang Kibo. Iya. sama Kibo sama Nisa Armarosa. Oh, itu. Bang, nyanyikan sedikit Bang. Ayam putih punggu memakan pade jomo, mau te duduk menumbu bagai bintang timo. Asik itu deh. Keren. Lagu daerah dinaikin lagi ya. Iya, karena kan kita merasa dari misal dari Rohil nih, karena aku dari Rohil merasa pengen ngembangin juga Rohil. Oke, sip. Jadi ada lagu yang menurut aku bisa notasi nadanya bisa di rock and roll kan lah, masih 12 bar 3 chord gitu ya udah aku Oke, coba iniin. mantap. Aku coba riset juga sebelum rilis Ya. lagu siapa segala macamnya, ya udah aku gandeng si Nisa namanya. Bisa ya. Jadi Kak Nisa Ramarosa itu salah satu dia cucunya dari Haji Misran Rais namanya. Jadi Misran Rais itu salah satu seniman besar Rohil yang nulis lagu Balimbo, Joget Bono segala macam dia. Gitu. oke, Jadi oke. lagu Ayam Putih Punggu ini sebenarnya dia no name, dia nggak tahu siapa menciptakan, cuma dia berasal dari daerah Tanah Putih Tanjung Melawan. Oke. Tanah Putih. Nah, cuma Pak Haji Misran Rais ini dia pernah menotasikan nadanya biar orang jangan lupa. Oh, Kalau iya, nggak iya. salah itu ada patungnya Bang ya. Ada patung ayam. putih itu. Ya? Jadi di Rohil itu uniknya gitu cuy. itu dia, Jadi Bang. setiap kabupaten tuh ada patungnya masing-masing. Iya. Iya betul. Iya. betul. Jadi Saudara aku banyak melambangkan di lah. situ Bang. Ya, yang putih ya. Oke, lagu Oke, yang masuk. terakhir yang keempat. Yang keempat kemarin baru aku rilis, judulnya itu Pesta Rock and Roll. Pesta Rock and ya, Rock and video klipnya Roll. keren kali bareng Iya. kawan-kawan Cuper ya. Bareng kawan-kawan custom lah, Custom. ada anak chopper, Ada anak Vespa Klasikan, juga ya. Vespa, anak Keren. Scoopy juga ada kemarin. dari Respect. teman-teman. Bang Norman dia menggarap video klipnya sendiri, ide kawan-kawan juga ya, Bang. Ya. Oke, kita bentar lagi closing. Ini pertanyaan selalu kita tanya ke narasumber ya, Nenek. Nah, ini selalu kami todong Bang. Ya, selalu kami todong ke narasumber. Apalagi narasumbernya keren kayak Abang nih lah. Iya ya. Ah. Betul lah, Wan. Iyalah, masa tak ya kan. Jadi, apa kesan dan pesan Abang untuk program ini? Tiba-tiba podcast yang digarap Bagas. oleh Magna sama Union Adventure. Pesan dan kesan. Iya, pesannya dan kesannya. Pesannya dulu ya. Pesannya yang jelas kalian tetap komit. Jangan seperti podcast sebelah. Bang. Oke, lanjut. Oke. Tetap komit, tetap konsisten. Yang namanya perjuangan pasti ada jatuh bangunnya. Bener. Tetap memberikan informasi yang positif. Oke. Informasi yang positif buat teman-teman yang nonton. Tetap konsisten pada jalurnya, Oke. tetap santai podcastnya, itu cara pesan aku sih. Tetap konsistensi lah pastinya. Ituan. Itu Kesannya? pesan ya. Pesan. Sedangkan kesannya apa? Kalau kesannya baru kali ini diundang di podcast ya, mungkin beberapa kali pernah diundang di beberapa podcast.
Cuma ini asik. Ada kopinya, ada kompornya. Tempatnya juga asik. Iya. Hostnya juga keren lah, gokil. Jadi kita ngobrol ya berasa bukan podcast. Oke. Kita lebih enjoy. Nggak sadar ya waktu kita Udah habis kan? Ini kalau di mau nyampe Isa nanti Wan. Nyampe ya. Oke kawan-kawan, kita closing dulu. Sekian dulu podcast kita di Tiba-Tiba Podcast. Semoga bermanfaat, semoga cerita histori Bang Norman memotivasi kawan-kawan. Kalau kawan-kawan suka dengan cerita dan narasumber dari kita, bisa nanti kita bikin episode khusus Bang Norman spesial gitu selanjutnya. Bisa jadi kalau ada part selanjutnya ya. ya, jangan lupa komentar, subscribe, like dan share ke kawan-kawan semuanya. Mantap. Sore hari ini kembali lagi di TTP Tiba-Tiba Podcast. Thank